Ada cerita mengenai 3 orang pria yang bersahabat. Mereka sangat akrab satu dengan yang lain. Sehingga mereka saling terbuka. Bahkan kehidupan yang sangat pribadi dengan pasangan masing-masing. Nah, singkat cerita, 3 sahabat ini meninggal dunia dan sampai di pengadilan di sorga. Berhadapan dengan Tuhan. Mereka diadili. Ya, kamu pria pertama, selama kamu hidup ini kamu pernah selingkuh apa tidak? Dan pria ini berkata, aduh jujur Tuhan, saya pernah selingkuh 4 kali, katanya sambil cengar-cengir. Ah, bagus kamu jujur dan kamu sudah mengaku dosa. Dosa dihapus karena kamu mengaku, tapi tetap kamu akan mendapat upah sesuai dengan kehidupan kamu. Nah, karena kamu pernah selingkuh 4 kali, kamu dikasih mobil bekas Suzuki ABV 10 tahun pakai. Wah, pria kedua, bagaimana kehidupan pernikahan kamu? Wah, lalu dia berkata, saya jujur selingkuh hanya 1 kali. Sumpah Tuhan, kamu gak perlu sumpah. Ya, 1 kali Tuhan. Ah, kalau gitu, kamu selama di sorga dapat kendaraan Kijang Innova. Wah, pria ketiga, Tuhan, saya menikah. Sepanjang hidup saya tidak pernah selingkuh. Demikian juga dengan istri saya, menurut pengakuannya, dia juga tidak pernah selingkuh. Kami pasangan yang saling setia Tuhan. Ya sudah, gak usah cerita soal istri kamu sendiri saja. Saya belum pernah selingkuh. Ya saya tahu, kamu dapat Mercy terbaru. Waduh, dia dapat mobil bagus. Wah, 3 sahabat ini jalan-jalan di sorga dengan mobil masing-masing. Makin kudus hidupnya, makin bagus mobilnya. Ya, suatu ketika 3 sahabat ini berpisah di tengah jalan. Lalu mereka mulai bertemu lagi di suatu titik. Dan 2 pria ini menjumpai sahabatnya nangis terseduh-seduh di dalam mobil Mercy-nya. Begitu sedihnya, matanya sampai bengkak. 2 sahabatnya datang menghibur. Kawan, kamu mendapat mobil terbagus, Mercy mewah di sorga. Kenapa kamu nangis terseduh di dalam mobil? Dan dia berkata kepada sahabatnya, kawanku, gimana aku tidak sedih? Tadi di perempatan lampu merah di sorga sebelah sana, saya melihat di luar dari jendela mobil saya ini, istri saya naik sepeda rongsokan. Dia mengayuh sangat berat. Saya hanya berpikir berapa kali dia selingkuh sampai dapat sepeda rongsokan. Nah, ini hanya kisah ilustrasi tentunya. Tapi yang saya mau angkat dari cerita ilustrasi ini adalah bahwa segala sesuatu tidak ada yang tidak akan dibuka. Semuanya akan disingkapkan. Anda bisa bohong dengan pasangan, Anda bisa bohong dengan petugas pajak, Anda bisa menghindari, Anda bisa tidak jujur, Anda bisa menyembunyikan pengkhianatan. Tapi bagaimanapun juga kalau Anda percaya bahwa Tuhan itu ada dan ada kehidupan di balik kekekalan, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak jujur. Jujur saja, karena itu semua yang terbaik dalam hidup ini. Kalau kita tidak jujur, kita menyimpan sesuatu, menyembunyikan sesuatu, kita bohong, maka sebenarnya itu hanya menunda pertengkaran yang jauh lebih besar. Seandainya Anda begitu pandainya untuk menyimpan kesalahan, tetap ada saat di mana semuanya akan diungkap dalam hidup ini. Jadi mari kita hargai hidup kita sendiri. Kita hargai pasangan kita. Kita berani jujur. Mungkin dengan jujur Anda sepertinya tertolak. Mungkin dengan jujur Anda sepertinya akan mendapat amarah. Tapi sebenarnya dengan Anda jujur, Anda akan lebih bahagia. Karena ketika orang tidak jujur, dia gelisah, dia was-was. Aduh, jangan-jangan saya akan ini, jangan-jangan begitu. Tapi dengan kejujuran, maka sebenarnya kita terlepas dari sebuah beban yang berat. Dan terlebih lagi, dengan jujur, dengan mengaku, maka sesungguhnya ada pengampunan di dalam pengakuan. Jadi mari kita hidup bahagia dengan cara jujur.